Peran pentingnya HMPS itu salah satunya yaitu untuk menjadi wadah bagi mahasiswa baru untuk meningkatkan minat bakatnya. Kita itu juga menampung karakteristiknya masing-masing mahasiswa baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat The Studio, kembali lagi di podcast Dawatuna, tempat ngobrol santai tapi penuh makna. Di episode sebelumnya kita udah bener-bener ngobrol santai nih seputar HMPS, tepatnya bersama dengan direktur terpilih dari Prodi KPI. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai sama tetangganya nih. Berada dalam satu fakultas. Kebetulan kali ini kita mengundang direktur terpilih dari Prodi apa ya? Langsung aja nih kita kenalan langsung. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Nggak usah grogi, Kak, langsung kenalan aja. Baik, nama saya Muhammad Hairul Rozikin. Saya direktur terpilih dari Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Oke, dari manajemen dakwah. Semester berapa, Kak? Masih semester 2 masih, Kak. Mau loncat semester 3 nih? Iya. Oke, angkatan 2024 berarti nih ya? Angkatan 2024. Oke, memang, oh ya perlu diketahui juga bahwa direktur terpilih dari setiap himpunan mahasiswa itu salah satu syaratnya tuh berada di semester 3 ya berarti ya? Iya, Kak. Iya, deh mau semester 3 gitu kan, doanya udah ujian. Sudah. Oke, sudah ujian. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai tentang himpunan mahasiswa nih, Kak, terutama di manajemen dakwah. Kan itu pasti setiap himpunan kan berbeda-beda nih. Iya, Kak. Bisa cerita sedikit gak kalau tentang himpunan di manajemen dakwah nih gimana? Himpunan di manajemen dakwah itu ya mungkin kita mengingat sama himpunan-himpunan yang lainnya, sama jalannya juga sama-sama seperti himpunan yang lainnya, Kak, gitu, Kak. Tapi untuk pengelolaannya mungkin di dalamnya yang berbeda dari antara HMPS 1 ke HMPS yang lain, Kak. Oke, gimana tuh, bisa diceritain sedikit gak? Untuk di manajemen dakwah ini kita sesuaikan, kita luruskan dengan prodi kita, Kak, yaitu manajemen. Jadi bagaimana kita itu di HMPS itu bisa memanage betul terkait tentang konsep pengelolaan dalam organisasi itu, Kak. Oke. Lebih kepada praktek karena sudah diajarkan di matkul-matkul di semester 1, semester 2 itu sudah diajarkan banyak manajemen terutama di manajemen organisasi. Oke. Sekarang kita di sini nih tinggal mempraktekkan hasil dari semester. Oh, apakah itu menjadi salah satu alasan Kak siapa nih aku manggilnya? Rozik. Oke, Kak Rozik sendiri untuk mencalonkan dulu ya, kalau mencalonkan sebagai direktur dan sekarang terpilih. Apa itu menjadi salah satu alasan tuh? Iya, itu alasan utama saya. Supaya bisa langsung mempraktekkan ya si manajemen tersebut. Iya, Kak. Oke. Terus kalau untuk programnya sendiri di dalam himpunan manajemen dakwah itu gimana, Kak? Baik. Yang unggulan lah. Yang terunggul pastinya karena di sini akan kedatangan mahasiswa baru. Oke. Maka dari itu kita mempunyai program yang mana itu memang untuk menonjolkan mahasiswa barunya tersebut, Kak. Seperti halnya kajian setiap minggunya, kajian tentang makalah. Otomatis kan kayak mahasiswa-mahasiswa baru kan Belum tahu ya. masih belum mengetahui secara total lah terkait pembuatan makalah, artikel dan juga lain sebagainya. Karya-karya tulis ilmiah itu, Kak. Betul. Jadi untuk awal-awal ini masih mau difokuskan ke mahasiswa baru dulu ya. Baru dulu. Oke, siap. Terus kalau untuk oh ya, sebelumnya Kak Rozik ini pernah berkecimpungan dalam organisasi lain nggak? Makanya kok pas bisa berani untuk mengajukan dirinya dan kemudian terpilih ini? Iya, sudah pernah berkecimpung dalam organisasi tapi intra sekolah gitu, Kak. Oh, gimana tuh, Kak? Ya seperti OSIM, organisasi siswa intramadrasah di MTS Syarifuddin, Kak. Di sana saya menjabat sebagai bendaharanya, Kak. Oke. Terus loncat ke tingkat aliyah, madrasah aliyah itu saya juga berada di jabatan sekretaris, Kak. Oh, jadi naik ya sekarang di kampus jadi ketua. Ya gitu. Oke, terpilih. Perlahan. Ya. Dari bendahara, sekretaris, sekarang Ketua, ya.
Bertahap bagus. Berarti nggak menurun, juga nggak tetap tapi naik. Oke, boleh. Oke. Kalau untuk peran penting sendiri nih, HMPS untuk mahasiswa baru itu apa? Kalau tadi kan sudah disebutkan pastinya untuk apa kayak memfokuskan kepada mahasiswa baru. Nah, itu kayak gimana tuh? Mungkin bisa lebih detail lagi lah gitu. Ya, peran pentingnya HMPS itu salah satunya yaitu untuk menjadi wadah bagi mahasiswa baru untuk meningkatkan minat bakatnya. Kita itu juga menampung karakteristiknya masing-masing mahasiswa baru tersebut. Bagaimana nantinya kita itu bisa memberikan pendidikan betul dan tujuan betul, motivasi betul kepada mahasiswa barunya tersebut, Kak. Jadi di sini kami HMPS itu simpelnya intinya untuk menjadi wadah gitu. Oh, siap untuk menjadi wadah bagi mahasiswa baru. Itu diwajibkan nggak sih mereka itu ikut HMPS atau hanya yang minat saja atau gimana? Apa kalau bisa ya harus ikut semua gitu? Ya kalau bisa ikut semua gitu, Kak. Karena pasti untuk mereka sendiri juga ya. Oke. Terus ngobrol tentang HMPS nih, kalau untuk prospek kerjanya juga tuh gimana? Kan pasti di HMPS itu juga diajarkan apa nanti akan ada, kan tadi manajemen organisasi, apa yang lainnya juga ada? Kan setiap hal pasti ada manajemennya kan, Kak? Iya, pastinya. Gimana tuh? Apa sudah ada prakteknya? Boleh diceritakan tuh. Kalau untuk praktek mungkin sejauh ini masih belum ada gitu, Kak. Ya, karena ya saya sendiri juga masih belum terlatih gitu, Kak. Jadi masih belum memprogreskan semuanya secara detail. Hanya setengah-setengah dulu gitu. Dikit-dikit tapi pasti gitu ya? Iya, karena saya harus fokus kepada visi misi saya kembali tersebut. Oke. Kalau untuk itu tapi sudah ada bayangan kan ya? Pastinya sudah ada. Boleh dong disipil satu aja gitu, gimana gitu. Kalau untuk HMP sendiri gitu. Ya, kalau untuk bayangan itu mungkin masih belum saya bisa presentasikan sekarang. Saya pastinya bayangan itu, saya mempunyai bayangan juga harus bisa meminta persetujuan dari anggota-anggota pengurus HMPS gitu. Oh, jadi dimusyawarahkan terlebih Ya, dahulu. pastinya. Ya, karena ini masih direktur terpilih ya. Masih belum terlantik masih ya. Aman. Oke, ini kembali ke mahasiswa baru nih. Ya. Bisa diceritain nggak awal dulu Kak Rozik itu jadi mahasiswa baru? Tantangannya tuh ada nggak? Atau cerita uniknya tuh ada nggak? Nggak ada, jalan biasa-biasa saja. Soalnya saya di sini memang mau fokus kuliah gitu. Tapi entah kenapa hati saya tuh ingin berkecimpung dalam organisasi ini gitu. Awalnya tuh memang nggak mau ikut campur dalam organisasi gitu, Kak. Tapi karena ya itu keinginan. Kalau nggak sekarang kapan gitu ya? Iya. Tapi ini aman kan pastinya ya, bisa dipercaya tentunya ya. Bisa pastinya, Kak. Oke, aman. Apalagi sebelumnya kan sudah berkecimpungan di organisasi lainnya. Iya. Jadi ada pengalaman. Terus ngobrol tentang nanti kan mahasiswa baru ini kan mereka masih awal nih, Kak. Iya, Kak. Masih awal, kayak masih bingung mau ngapain gitu. Nah, ini peran HMPS nih untuk mahasiswa baru nih supaya mereka tuh merasa nyaman, kemudian untuk apa-apa itu mereka tidak bingung tuh bagaimana. Kan kalau masih baru tuh kayak mau tanya ke siapa ya. Terus kan pasti beda kan sama halnya kayak pelajaran. Kalau dulu kan mapel, sekarang berubah jadi matkul sama halnya gitu. Iya. Baik, itu sangat bersentuhan dengan misi saya, yaitu membangun sikap kekeluargaan antar mahasiswa manajemen dakwah. Jadi kalau kita sudah bisa merangkul mahasiswa baru, nantinya pastinya mereka itu akan sering curhat lah kepada kita seperti halnya keluarga gitu, Kak. Soalnya kalau sekarang saya mengaca dari mahasiswa baru saya itu, ya saya tuh memang nggak tahu apa-apa masuk kuliah itu. Ya, bukan itu pengalaman dari Kak Rozik ya. Iya. Jadi harapannya untuk mahasiswa baru lebih diakrabkan lagi dari HMPS itu, Kak. Didampingi ya, gitu. Didampingi, ditemani dan sebagainya itu. Seperti halnya ke keluarga itu sudah, Kak. Ya, tapi ada waktunya ya, Kak ya. Ya pastinya. Enggak 24 jam muter nemenin terus. Itu bisa lanjut ke keluarganya sesungguhnya nanti. Nggak bisa. Aman ya. Aman, Kak. Ini bukan kesempatan ini. Bukan aja yang cari jodoh ya, karena juga nyari. Ini karena soalnya
Soalnya nih ya ngobrol-ngobrol dari episode sebelumnya kan ngomong tentang kekeluargaan pastinya Ya, ya. pastinya. Enggak jadi cutting yang tiba-tiba ngechat cari kesempatan enggak ya? Enggak mungkin. Oh, enggak mungkin. Aman-aman memang untuk mendampingi, tapi memang perlu banget gak sih kalau itu harus didampingi? Kan kayak tadi yang dibilang tuh kan banyak yang berubah kan? Iya. Dari awal yang biasanya tuh cuman mata pelajaran, kemudian biasanya udah jadwal gini. Kan kadang kalau di kuliah itu kayak jadwal tuh biasanya berubah-ubah kan? Iya pasti. Adaptasi lah untuk mereka. Oke. Oke. Kalau untuk mengenalkan nih ke mereka. Oh, ini dibahas nanti kekeluargaan lagi nih. Enggak, sorry. Nah, gimana nih menjelaskan ini terhadap mahasiswa baru nih kayak gimana ya, permasalahan umum yang biasa mereka hadapi, entah itu dari segi psikologis, dari segi sosial maupun akademik gitu, cara menghadapinya. Mungkin dari HMPS sendiri, kalau masalah ini coba bicarakan begini atau mungkin ada hal lain gitu. Ya pastinya kalau memang ada suatu permasalahan ketika kami dari HMPS sudah memutuskan suatu solusi, maka kami juga harus konsultasi kepada kaprodi kami gitu. Untuk bagaimana kita itu harus melanjutkan hasil ini, apa solusi ini harus tetap dilanjutkan atau cari solusi yang lain gitu Kak. Nah, terus kalau untuk aspirasi dari mahasiswa baru sendiri bagaimana? Kan nggak mungkin kayak dari HMPS terus yang menentukan, kan ini wadah untuk mereka kan, gimana tuh yang kayak gitu? Pastinya nanti ada bantuan dari Kosma lah. Nah, nanti kan Kosma yang Mengkoordinir. lebih tahu atas karakteristiknya para anggota-anggotanya gitu. Dari mahasiswa baru tersebut Dari ya. mahasiswa baru Oke. tersebut. Terus kalau bahas tentang apa tuh namanya, kayak membahas tentang organisasi nih dari HMPS sendiri, ada bayangan nggak program kedepannya itu kayak ada kolaborasi mungkin dengan HMPS lain atau mungkin dengan UKM lain gitu, nggak monoton di manajemen dakwah terus nggak kayak gitu loh. Oke, untuk kolaborasi itu pastinya ada Kak. Kami juga mempunyai inisiatif untuk berkolaborasi dengan sesama HMPS di Fakultas Dakwah ini Kak, dari FDKI ini. Oh, dari FDKI dulu. Ya pastinya nggak ngorong-ngorong langsung ke UKM. Oh, sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit pastinya nantinya Kak. Ya, siapa tahu mungkin dari ini bayangan nih kan kalau dari dakwah udah biasa nih, mau loncat ke tarbiyah, ke Febi mungkin gitu. Iya, kalau untuk tahun kemarin itu mungkin langsung ke UKM. Dari senior saya itu mereka itu berkolaborasi dengan UKM Ibnu IPPNU Kak. Oke. Ya, untuk menciptakan suatu event lomba yaitu apa nama eventnya itu Festival Islami Quran gitu. Untuk sekarang ini kami itu memang nggak mau langsung loncat gitu, pastinya nanti Bertahap. dulu. Oke. Ketika kita sudah bisa menjalin kolaborasi sesama HMPS di lingkup fakultas, kalau itu sukses maka lanjut ke lingkup universitas gitu kan. Keren. Tepuk tangan teman-teman. Dakwah Tuna juga ada penontonnya ini. Halo. Oke, bagus banget ya untuk progres kedepannya itu ya. Saya salah satu dari Fakultas Dakwah juga. Fakultas Dakwah. Dari prodi apa Kakak? Dari prodi KPI kebetulannya. Tapi kayaknya kita beda angkatan ya. Iya, saya lebih muda soalnya. Oke. Gak mau dibilang tua ya. Nggak apa-apa, saya masih kecil. Oke, mana. Kalau untuk mahasiswa baru sendiri nih, ada pesan sendiri nggak dari Kak Rozik selaku direktur terpilih nih dari HMPS Manajemen Dakwah nih? Apa nih? Nah, ayo masuk manajemen dakwah gitu, misal gitu. Nggak ngancem. Untuk pesan saya terhadap mahasiswa baru,
di sini pastinya mahasiswa baru ini kan keinginan di sini bukan ikut organisasi ya, pastinya ikut Kuliah. Kuliah Oke. penting. Mereka Kuliah itu penting. berpikir kuliah pokok harus kuliah, fokus kuliah. Itu yang selama ini terjadi di kampus kita. Makanya mencari orang yang mau berkecimpung dalam organisasi di kampus kita itu sangat sulit. Karena memang mau meluangkan waktu untuk organisasi itu susah, apalagi mahasiswa yang memang dari luaran yang punya kerja atau punya keluarga dan yang sebagainya itu pastinya kan banyak Kak kayak gitu ya Kak. Nah, Ya. Kak Rosing berpengalaman ya, kayaknya udah pernah ada di fase itu ya. Fase Tidak. pokok kuliah terus gitu. Oh enggak. Iya. Oh iya. Awalnya gitu, Awalnya gitu. Jadi berpikir kembali gitu ya. Kok gini Berpikir terus? kembali. Oke, lanjut Kak. Ya, karena kenapa kalau kita cuman berpikir kuliah saja gitu Kak ya, fokus kuliah, kita tuh tidak mempunyai pengalaman gitu Kak. Karena untuk maju terus ingin berkembang, kita itu bukan hanya menerima materi saja Kak, tapi juga juga harus mempraktekkan materi-materi tersebut Kak. Jadi saran saya kepada mahasiswa, kalau memang kalian mau kuliah, maka sambilah berorganisasi gitu Kak. Karena itu sangat penting untuk pengembangan bakat dan juga minatnya pada diri mereka masing-masing gitu Kak. Oh, berarti ilmu ada di dalam kelas, tapi kalau untuk praktek di luar kelas ya. Di organisasi lah pasti. Organisasi, oke. Makasih banyak ya buat Kak Rozik ini. Sarannya sangat, pesannya ini sangat diperlukan sekali untuk mahasiswa baru nanti. Apalagi yang mungkin yang belum nih dari semester awal ini yang belum merasa kayak gitu, ini bisa nih diambil nih. Makasih banyak ya Kak ya, udah mau hadir memberikan pesan dan memberikan sharing-sharing tentang HMPS manajemen dakwah ya. Ini untuk kita semua, bukan cuma untuk manajemen dakwah. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, yang udah klik video ini. Jangan lupa nantikan episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.